Apakah Anda berbaik hati mengizinkan kami kembali? Seseorang menatap Ye Chen dengan tak percaya. Ye Chen berkata, percaya atau tidak? Orang-orang di Tianting bingung dan menatap Ye Chen. Kemudian mereka semua dibawa pergi oleh Hao Zheng. Setelah beberapa saat, Hao Zheng kembali dan berkata kepada Ye Chen, pemimpin, semuanya sudah beres. Ye Chen mengangguk dan berkata, ini adalah hadiah kedua yang kuberikan kepada surga. Semua orang di Tianting dikirim keluar dari Tianyizu oleh aliansi Tiandao. Setelah orang-orang di surga dibebaskan, mereka agak lambat, dan kemudian mereka hanya ingin segera meninggalkan tempat mengerikan ini. Mereka memiliki firasat buruk ketika tiba di Tianyizu. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah memasuki Tianyizu sampai mereka tertangkap. Orang-orang ini langsung kembali ke surga. Di pelataran surga, 100 orang yang dikirim kembali lagi. Mereka semua sangat bingung. Namun, pada saat ini, tubuh lebih dari 100 orang itu tiba-tiba menggembung, seperti balon yang ditiup. Mereka bergidik nyeri satu persatu, lalu tubuh mereka meledak dengan embusan langsung. Lebih dari 100 tubuh orang meledak bersamaan. Kekuatan-kekuatan ini tidak kecil. Langsung menghancurkan orang-orang dan kuil-kuil di sekitarnya, dan banyak orang tewas dalam ledakan ini. Sialan, teriak lelaki tua itu dari langit. Kaisar Si melihat situasi ini, matanya muram hingga ekstrim, lalu berkata dengan dingin, sepertinya jika kau tidak memberi aliansi Tiandao sedikit warna untuk dilihat, mereka tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Keesokan harinya, puluhan ribu orang berkumpul di Tianting, menuju Tianyizu. Pergerakan Tianting segera diketahui oleh aliansi Tiandao. Kemudian, aliansi Tiandao mengirim pesan ke Gunung Tianhu, dan Gunung Tianhu segera naik ke perahu di sisi lain. Klan Iblis, yang telah cukup menderita, naik ke perahu di sisi lain, dan datang ke Liga Tiandao sebelum Tianting tiba di Tianyizu, dan kemudian Liga Tiandao siap bertempur. Tak lama kemudian, Hu Xiaotian datang bersama orang-orang kuat dari Gunung Tianhu. Orang-orang dari Tianting datang dari berbagai benua, dan seluruh benua Kyushu mengetahuinya dan semuanya prihatin dengan pertempuran ini. Ini bukan pertempuran ratusan ribu orang, melainkan puluhan ribu orang. Jumlah total kedua belah pihak bisa mencapai 100.000, jumlah yang sangat mengerikan. Orang-orang dari Tianting telah tiba di Tianyizu, dan aliansi Tiandao menunggu mereka tepat di luar Tianyizu. Dengan lebih dari 100.000 pemain di kedua belah pihak, barisan besar ini terasa menyesakkan. Di barisan depan Tianting, terdapat lebih dari selusin kereta perang, semuanya merupakan kereta perang terkuat di atas lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Kaisar adalah pemimpinnya. Kaisar berdiri di atas kereta perang dan menatap Ye Chen dengan tenang. Lalu ia berkata, siapa Ye Chen? Saya. Ye Chen berdiri tegak. Kaisar memandang Ye Chen yang masih muda, matanya berbinar-binar. Ia pikir ia telah membaca banyak orang. Banyak orang dapat melihat kedalamannya sekilas, tetapi ia tidak dapat melihat Ye Chen di sini. Sungguh menakjubkan bahwa seorang pemuda yang begitu muda dalam perjalanan kultivasi Taoisme memiliki prestasi seperti itu. Dibandingkan dengan 17 kaisar di Tianting, Ye Chen memang jauh lebih kuat. Kaisar berkata, Ye Chen, beri kau kesempatan untuk menyerah pada surga. Surga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Apakah masih ada ruang untuk bermanuver antara aku dan surga? Aku membunuh 17 putra kaisar surga, dan kaisar surga akan menyerah. Ye Chen mencibir. Aku bilang ya. Kaisar berkata dengan percaya diri. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah Anda seorang kaisar? Konon, Anda tumbuh bersama kaisar surga yang lama. Anda bersaudara dengannya. Anda memiliki status tinggi di surga, tetapi Anda bukanlah kaisar. Anda tidak dapat mengambil keputusan dalam banyak hal. Setelah mendengar ucapan itu, guru kaisar mencibirnya dan berkata, anak muda, Anda benar-benar hebat. Hanya dengan beberapa kata, Anda ingin memutuskan hubungan antara saya dan kaisar surga. Sayangnya, saya tidak sebodoh itu. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika kaisar bodoh, bagaimana Anda bisa menjadi seorang kaisar? Hari ini, guru kaisar telah membuat banyak orang datang ke sini. Pernahkah Anda berpikir betapa memalukannya pulang setelah kekalahan besar? Sekarang saya di sini, saya tidak akan kalah. Suara kaisar tegas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, semuanya sudah beres. Jika kaisar terbunuh di tangan paman harimau saya, bukankah itu pencapaian aliansi jalan surgawi saya? Wajah kaisar tampak muram dan matanya muram. Ia berkata, anak bermulut kuning, nadanya besar sekali. Hari ini aku akan melihat berapa banyak jin dan berapa banyak liang yang kau miliki di aliansi Tiandao. Aku juga ingin tahu seberapa besar pengaruhmu terhadap kaisar. Hu Xiaotian berdiri dan menghadapi kaisar. Kaisar menatap Hu Xiaotian, dan Hu Xiaotian juga menatap kaisar. Setelah mereka saling memandang, napas mereka mulai berangsur-angsur lega. Ini adalah pertarungan antara yang kuat, orang-orang di kedua belah pihak merasakan tekanan yang kuat. Hu Xiaotian melangkah maju, terdengar auman harimau, langit berguncang, di belakangnya muncul seekor harimau putih bersayap megah. Kaisar juga melangkah keluar dari kereta perang, dan seluruh pakaian serta jubahnya bergetar, dan seluruh tubuhnya dipenuhi semangat juang. Hu Xiaotian dan divisi kaisar akan segera bertempur. Orang-orang dari aliansi Tiandao dan Tianting semuanya memusatkan perhatian pada mereka. Mereka ingin menyaksikan pertempuran yang menakjubkan ini.
Hu Xiao Tianhao berkata bahwa Raja Abadi tidak keluar, dan pihak Kaisar sebagai guru Kaisar, kekuatannya tentu saja sangat mengerikan. Kedua pria itu belum bertemu, hanya momentum yang memancar telah saling bersaing. Seluruh kehampaan terpelintir dan berubah menjadi pusaran air, yang terus berputar. Kedua aliran udara bertabrakan. Area ini seperti badai. Ye Chen menyaksikan konfrontasi antara Hu Xiaotian dan guru Kaisar, lalu berkata kepada Yan Jun dan beberapa ahli tingkat 9 teratas Hunyuan Daluo Jinxian, kita harus berhati-hati. Jika istana surgawi bergerak saat ini, Raja Abadi setengah langkah di sana pasti akan membunuh kita terlebih dahulu. Apakah kita begitu mudah dibunuh? Yan Jun berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja, tidak mudah untuk membunuhnya. Kaisar Si dan Hu Xiaotian belum melakukan apapun. Sekarang seluruh area dipenuhi angin dan awan. Aura mereka telah meledak sepenuhnya, dan 100.000 orang di kedua sisi tidak dapat menahan diri untuk mundur. Raungan. Selanjutnya, harimau itu meraung di langit, dan kemudian seluruh tubuhnya seperti harimau yang menuruni gunung. Kecepatannya sangat mengerikan, dan ia bergegas menuju Kaisar. Mata Kaisar tenggelam, dan niat membunuh melonjak di matanya, dan kemudian ia membunuh harimau yang mengaum di langit. Keduanya bertabrakan dalam sekejap. Sebuah kekuatan besar menyebar dan menyapu. Ye Chen segera mengorbankan beberapa senjata untuk melawan, yang membuat aliansi Tiandao tidak banyak terpengaruh. Di sisi surga, Raja Peri setengah langkah dan 9 lapis kekuatan Hunyuan Daluo Jinxian semuanya untuk melawan, kekuatan ini untuk memblokir. Divisi Hu Xiaotian dan Kaisar berubah menjadi dua sinar cahaya dan bertabrakan dengan cepat di udara. Tak seorang pun bisa melihat pertempuran mereka dengan jelas, bahkan Raja Peri setengah langkah pun tak bisa. Setelah menyaksikan pertempuran tersebut, beberapa peri setengah kaki yang hadir menyadari bahwa ada jurang pemisah yang tak terjembatani di antara mereka. Boom! Langit meledak ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kehampaan pun hancur. Kaisar dan Hu Xiaotian sama-sama berlumuran darah. Setelah melihat pemandangan ini, orang-orang dari kedua belah pihak, aliansi Tiandao dan Tianting, terkejut. Mereka berdua berdarah dan terluka. Bisakah dikatakan bahwa kekuatan mereka setara? Sudah lama sejak aku terluka. Kaisar menyeka darah dari sudut mulutnya. Hu Xiaotian mencibir, itu karena kau belum pernah bertemu lawan yang sesungguhnya. Kau sudah bertahun-tahun tidak menggerakkan tulang-tulang tuamu. Sungguh sia-sia, aku benar-benar kesal untuk bertarung. Kata-kata Hu Xiaotian menggila, penuh penghinaan terhadap Kaisar. Kaisar Si bergumam, itu membuatmu melihat kekuatan sejati Kaisar Guru. Setelah Kaisar berkata demikian, seluruh kekuatan tubuhnya kembali meletus, rambut putihnya berkibar, pakaian dan jubahnya berkibar, lalu dengan cepat menyerbu ke arah harimau yang meraung di langit. Hu Xiaotian tak kenal takut dan kembali bertabrakan dengan Kaisar. Kedua tangan itu sangat mengerikan, semua orang hanya bisa melihat kekuatan dahsyat dalam tabrakan itu, yang setiap kali dapat meledakkan kehampaan. Raungan, harimau itu meraung di langit, dan suaranya memekakkan telinga. Kekuatan darah menyembur keluar, dan darah mengalir deras ke langit, lalu menyerbu ke arah Kaisar. Kekuatan darah ini terlalu kuat, dengan kekuatan dewa, ada tekanan besar pada kekuatan abadi. Wajah Kaisar sedikit bermartabat, lalu tubuhnya bergetar. Aliran gas darah mengepul di belakangnya, yang bertabrakan dengan gas darah Hu Xiaotian, dan kedua kekuatan itu terus melemah. Dengan lambaian tangan Kaisar yang besar, sebuah tombak panjang muncul di tangannya, yang jelas merupakan artefak. Kaisar mengangkat senjatanya dan menikam Hu Xiaotian, sebuah pukulan yang mengerikan. Jika Raja Peri setengah langkah biasa bertemu dengannya, ia tak akan mampu melawan atau menghindarinya. Setelah bertemu dengan pedang panjang, pedang itu tak mampu mematahkannya. Paman Harimau, tungku alkimia. Ye Chen segera melemparkan tungku itu. Hu Xiaotian segera menuangkan darah ke dalam tungku, dan rune tungku itu berkedip, lalu bergegas untuk bertabrakan dengan tombak. Bang! Terdengar suara keras dan menusuk, tungku itu diam, dan tombak itu bergetar. Pada saat yang sama, tungku alkimia menyemburkan api dan membunuh Kaisar. Suhu api sangat tinggi, dan wajah Kaisar sedikit berubah. Ia hanya bisa mundur untuk menghindari serangan api suci ini. Hu Xiaotian memanfaatkan situasi ini untuk membunuh. Serangan tungku alkimia semakin menggila, satu demi satu api ditekan, dan berubah menjadi area api. Kaisar Si terus menghindar dan tidak melawan api. Begitulah adanya, harimau meraung, merangsang langit. Wajah Kaisar muram, lalu mengeluarkan sebuah botol kecil. Ye Chen melihat pemandangan ini dan langsung memahaminya. Lalu ia berkata, Paman Harimau, hancurkan botolnya. Setelah Hu Xiaotian mendengar kata-kata itu, tungku alkimia langsung menyemburkan api dan mengenai botol di tangan Kaisar. Kaisar tersenyum muram dan segera mundur. Kemudian ia membuka botol dan menuangkan setetes cairan merah terang ke dalamnya, lalu meneteskannya ke tombak. Cairan merah terang itu menembus tombak, dan semua kotak rune di tombak itu berkelap-kelip, memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Artefak telah pulih. Ye Chen sedikit ketakutan. Setelah artefak itu pulih sepenuhnya, kekuatannya terlalu mengerikan. Meskipun Ye Chen memiliki banyak artefak di tangannya, mereka tidak dapat pulih sepenuhnya. Jika ia bertarung seperti ini, ia akan kalah. Artefak telah pulih. Kaisar meraung,
dan tombak itu terlepas dari tangannya dan membunuh harimau yang meraung di langit. Paman harimau, hati-hati, Ye Chen segera meraung. Hu Xiaotian menyaksikan tombak itu membunuh, lalu jari-jarinya menunjuk ke tungku. Setetes cairan merah terang mengalir dari ujung jarinya, lalu jatuh ke tungku. Setelah menyerap setetes darah merah terang ini, api di tungku melahap dan membumbung tinggi, dan rune di atasnya semakin menyilaukan. Api suci membumbung tinggi ke langit, berubah menjadi medan api, lalu melesat menuju Kaisar. Kaisar Si terkejut, kau bahkan punya darah dewa. Apa kau tidak lupa bahwa aku adalah seekor binatang? Langit terasa dingin, binatang dewa. Wajah Kaisar sedikit berubah, lalu ia berkata, kau sudah lama berada di negeri dongeng. Bagaimana mungkin ada darah dewa? Binatang suci itu adalah binatang suci. Sudah berapa lama ia mengalir di negeri dongeng? Apa kau akan menjadi babi jika berlama-lama di kandang babi? Cibir Hu Xiaotian. Setelah mendengar itu, orang-orang di Liga Tiandao tertawa terbahak-bahak. Wajah Kaisar semakin muram. Ia diejek seperti ini. Bagaimana mungkin ia menelan napas ini? Pada saat ini, pertempuran antara tungku alkimia dan tombak terus berlanjut. Meskipun tungku alkimia tidak pulih, Shen Wei mekar dan menekan salah satu ujung tombak. Kekuatan tombak itu mengerikan, tetapi ketika mengenai tungku alkimia, tombak itu ditekan. Sekalipun memiliki kekuatan untuk bertarung lagi, tombak itu tidak memiliki tempat untuk digunakan. Wajah Kaisar muram. Apakah setetes darah dewa ini terbuang sia-sia? Tidak banyak darah dewa yang tersimpan di surga. Jika kau menggunakan satu tetes, kau akan kehilangan satu tetes. Dan sekarang kau tidak tahu mengapa, Tianting tidak dapat berhubungan dengan dunia dewa, dan tidak dapat mengalahkan yang kuat di dunia dewa. Alasan mengapa Tianting belum sepenuhnya menyerang Kyushu adalah karena Tianting masih mencoba berhubungan dengan dunia dewa. Dalam pertempuran sengit antara tungku pemurnian dan tombak, tatapan mata Kaisar tajam, dan ia berkata, kau baru saja memaksakan setetes darah dewa. Apa kau harus membayar harganya? Kalau begitu kau bisa mencobanya. Ucapan Hu Xiaotian masih begitu mendominasi. Ketika suaranya jatuh, ia mengambil inisiatif untuk membunuh Kaisar. Raut wajah Kaisar sedikit berubah. Apakah perkiraannya salah? Sekarang anak panah itu sudah tepat sasaran dan harus dilepaskan. Kaisar pun meraung dan membunuh harimau yang meraung di langit. Keduanya bertabrakan lagi, dan tabrakannya sangat dahsyat. Setelah lebih dari selusin tabrakan, Kaisar Si dan Hu Xiaotian sama-sama mundur, dan kemudian darah mengalir keluar dari mulut mereka. Setelah menyeka darah, Hu Xiaotian kembali menyerang. Ye Chen, pedang hitam. Harimau itu meraung. Ye Chen tak ragu melemparkan pedang hitam itu ke arah Hu Xiaotian. Hu Xiaotian meraih pedang hitam itu dan menebaskannya ke arah Kaisar. Pada saat ini, Kaisar tidak lagi memiliki peralatan dan artefak Raja Abadi. Ketika ia melihat pedang hitam terpotong, ia terkejut. Kaisar, ambil pedangnya. Pada saat ini, di sisi Tianting, King Yun Xianzong langsung menghunus pedang pembunuh abadi. Di saat kritis, Kaisar mengambil pedang itu dan menebasnya. Boom, dua pedang beradu. Bang, ketika suara keras terdengar, pedang pembunuh abadi terbelah menjadi dua, dan ki pedang langsung menebas tubuh Kaisar. Tubuh Kaisar terpental terbalik dan luka berdarah muncul di dadanya. Pihak Tianting terkejut, bahkan Kaisar gagal. Segera jadilah Kaisar. Di sisi Tianting, dua peri setengah langkah segera bergegas keluar, lalu dengan cepat melesat untuk menyelamatkan Kaisar. Hu Xiaotian mengayunkan pedang hitamnya dan melihat ke bawah. Kedua raja peri setengah langkah itu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menangkis serangan Hu Xiaotian, lalu dengan cepat kembali ke barisan Tianting bersama Kaisar yang terluka. Mundur, Kaisar meraung. Ekspresi Kaisar Si sangat garang, ia sangat enggan, dan juga merasa sangat malu. Namun, jika kita tidak mundur saat ini, istana surga pasti akan runtuh dan kerugiannya akan semakin besar. Setelah melihat kekalahan Kaisar di pihak Tianting, moral mereka juga rendah. Yang terkuat di pihak mereka dikalahkan. Bagaimana kita bisa melawan perang ini? Tianting mundur dengan cepat, sementara aliansi Tiandao sedang bersemangat tinggi. Di bawah komando Ye Chen, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejar. Tentu saja, hanya Tiger Xiaotian dan beberapa pemain kuat. Setelah mengejar hingga jarak tertentu, aliansi Tiandao tidak meneruskan pengejarannya. Liga Tiandao sekali lagi meraih kemenangan telak, mengejutkan semua orang yang memperhatikan perang. Tianting dikalahkan dua kali, dan moral pasukan merosot tajam. Banyak orang berpikir bahwa Tianting hanyalah pamer, dan tidak akan berhasil sama sekali. Aliansi Tiandao memiliki penjaga langit yang mengaum, Raja Abadi tidak muncul, dan tidak dapat bertarung. Tianting mundur ke Luan Buzu dalam kebingungan. Moral masing-masing dari mereka tertekan. Sulit untuk melihat ekspresi ekstrim di wajah Kaisar. Perang dikalahkan begitu cepat. Semua ini karena dia. Kaisar, apakah Anda baik-baik saja? Tanya Lu Fengtian hati-hati. Saya tidak bisa mati. Kaisar tidak punya cara yang baik. Semua orang di tempat kejadian tahu bahwa Kaisar sangat marah, dan tidak ada yang berbicara. Pada saat ini, King Yun Xianzong dipenuhi rasa sakit dan ketakutan. Mereka awalnya ingin menjilat Kaisar, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mencuri ayam tidak akan menghasilkan nasi. Sepertinya kita benar-benar meremehkan Hu Xiaotian. Setelah Kaisar terdiam cukup lama, ia pun berkata,
Yang lain tidak berbicara, melainkan diam. Pada saat itu, seberkas cahaya dan bayangan tiba-tiba muncul di aula utama Tianting, dan bayangan Kaisar Surga pun muncul di aula tersebut. Kaisar berdiri dan memberi hormat. Semua orang pun segera memberi hormat. Kaisar, apakah Anda terluka? Langit dan bumi terkejut. Kaisar merasa sedikit malu dan berkata, harimau yang mengaum dari aliansi Tiandao sungguh ganas. Ia secara tidak sengaja mengambil jalan. Kaisar Surga berkata, sekarang kita telah menghubungi dunia dewa, dan dunia dewa akan segera mengirimkan orang-orang ke bawah. Ketika saatnya tiba, seluruh aliansi surgawi akan hancur. Kaisar sangat gembira mendengar ucapan itu. Semua orang juga terkejut. Kaisar melanjutkan, dalam beberapa hari, aku akan memerintahkan semua orang yang tersisa di Tianting untuk bergegas ke daratan Kyushu, termasuk Senzi. Kaisar dan aku akan pergi ke Kyushu nanti, dan semua urusan di Kyushu akan diatur oleh Kaisar. Guru Kaisar terkejut dan berkata, Putra Dewa juga akan datang ke daratan Kyushu. Kaisar Surga mengangguk dan berkata, ya, Putra Dewa sedang bangkit. Ketika dia mendengar tentang pergolakan di daratan Kyushu, dia tentu ingin pergi dan mencari peluang. Kaisar bertanya, bagaimana keadaan Senzi sekarang? 8 lantai Hunyuan Daluo Jinxian. Jalan surga. Mendengar pidato itu, Kaisar menarik napas dalam-dalam. Jalan surga telah dimulai. Meskipun tidak banyak musuh yang terbunuh kali ini, divisi Kaisar berhasil dikalahkan. Orang-orang di daratan Kyushu menyaksikan kengerian Hu Xiaotian, dan moral Liga Tiandao pun meningkat. Senang sekali bisa mengalahkan penguasa kekaisaran kali ini. Namun, ada dua hal yang mengerikan di Tianting. Jika mereka datang, mereka akan menjadi dua musuh yang kuat. Ye Chen menyesap anggur dan berkata, kita benar-benar tidak punya keuntungan. Raja-raja Banbuxian terlalu sedikit, kata Flying Tiger. Kita harus lebih kuat. Ye Chen berkata. Tiger Xiaotian berkata, Yan Jun seharusnya bisa mencapai setengah langkah Raja Abadi. Yan Jun berkata sambil tersenyum, tidak semudah itu. Ye Chen, ambilkan ramuan itu dan ramuan di tanganmu untuk Yan Jun latih, dan lihat apakah kau bisa membantunya menembus setengah langkah Raja Abadi, kata Hu Xiaotian. Ye Chen mengangguk tanpa ragu. Selama dia bisa memperkuat kekuatan aliansi Tiandao, dia akan membagi hartanya sendiri tanpa ragu. Pada saat ini, banteng hijau Daoyi tiba-tiba mengeluarkan suara keras yang memekakkan telinga, lalu langsung masuk ke dalam kehampaan. Semua orang terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan Daoyi pun ragu. Mengapa King Yu tiba-tiba menjadi gila saat ini? Daoyi segera mengejarnya, tetapi King Yu segera menghilang. Ada apa, sapi bodoh? Daoyi membentak dan bersiap mencari King Yu. Orang-orang lainnya juga berkumpul untuk menanyakan keadaan, tetapi pada saat ini, King Yu kembali, dan ada orang lain di punggungnya. Di punggung King Yu duduk seorang pendeta Tao tua dengan jubah Tao yang lusuh. Pendeta Tao tua itu tampak lusuh. Sepertinya dia sudah bertahun-tahun tidak mandi. Begitu dia melihat pendeta Tao tua itu, matanya tegak, lalu dia bergegas menghampiri dan berkata, Guru. Pendeta Tao tua itu membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, murid yang baik, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu. Mereka semua tercengang, dan Ye Chen tercengang. Tanpa diduga, pendeta Tao tua itu muncul. Tao Yi mencari lingkaran di jalan Senyu, tetapi ia tidak menemukan pendeta Tao tua itu. Tidak ada yang tahu kemana pendeta Tao tua itu pergi. Aku bilang sapi bodoh ini gila. Aku bisa merasakan napas orang tuamu, kata Tao Yi. King Yu sangat kesal dan berkata, kau tahu tuanku tidak akan mengatakan sepatah kata pun ketika dia datang. Dia kabur begitu saja. Beraninya kau melakukan ini lagi lain kali. Aku tidak akan mengulitimu. Pendeta Tao tua itu tertawa dan menyentuh King Yu, lalu berkata, King Yu telah dianiaya selama bertahun-tahun. Mulai sekarang, kau akan berubah menjadi wujud manusia, dan aku akan memulihkan kekuatanmu. Setelah pendeta Tao tua itu selesai berbicara, ia melompat turun dari tubuh King Yu. Seketika, seluruh tubuh pemuda itu bersinar terang, dan sebuah napas agung berdebar dan keluar dengan deras. Semua orang terkejut melihat pemandangan ini. Sebelumnya, tak seorang pun memperhatikan King Yu. Kini, setelah melihat kekuatan muda yang begitu dahsyat, mereka tahu bahwa King Yu juga luar biasa. Bahkan Daoyi pun tak tahu bahwa King Yu begitu luar biasa. Ia selalu berpikir bahwa King Yu lebih banyak bicara dan tak punya kemampuan. Aroma King Yu masih membumbung tinggi, dan akhirnya mencapai puncak lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian. Setelah semua orang melihatnya, mereka tercengang. Kau telah menahan napas selama bertahun-tahun, dan sekarang kau akan meledak sepenuhnya. Jika kau terlihat seperti ini, kau mungkin bisa menembus setengah langkah Raja Peri. Kata Taois tua itu. King Yu berkata, aku sudah merasakan semacam kekuatan yang bergerak maju. Ayo kita menerobos, kata Taois tua itu sambil tersenyum. Dao Yi dan yang lainnya semua terkejut. Dao menunggangi banteng hijau setiap hari, tetapi tidak tahu bahwa King Yu begitu mengerikan sehingga ia bahkan menunggangi tunggangan yang hampir mencapai setengah langkah Raja Peri. Dao Yi merasa seperti sedang bermimpi, menatap King Yu, dan berkata, Lao Niu, apa yang terjadi? King Yu berkata, awalnya aku adalah anggota klan King Yu di negeri dongeng. Setelah diambil alih oleh guru,
aku selalu mengikuti guru. Suatu hari, guru menindas wilayahnya dan meninggalkan negeri dongeng menuju dunia manusia. Aku juga mengikutinya. Begitu Tao Yi mendengar ini, ia merasa sesak napas. Pendeta Tao Tua dan King Yu awalnya adalah orang-orang negeri dongeng. Berita ini juga sangat mengejutkan bagi Ye Chen dan yang lainnya. Apakah Tao Tua itu datang ke dunia dengan menindas wilayah tersebut? Apa yang dilakukan Tao Tua itu di dunia? Guru, ada apa? Tao Yi sangat bingung. Pendeta Tao Tua itu menghela napas. Pada masa kehancuran besar, negeri dongeng bergejolak, dan semua ras bertempur. Kalian adalah putra-putra kuil Tao di negeri dongeng, dan aku adalah salah satu pelindung Dharma kuil Tao. Mendengar tentang Daogong, beberapa biksu tua di negeri dongeng terkejut. Banyak orang mungkin terkejut dan tidak tahu tentang Daogong. Namun, sebagai biksu tua di negeri dongeng, mereka kurang lebih telah mendengar beberapa rumor tentang Daogong. Daogong, sebuah kerutan dahi. Pendeta Tao tua itu berkata, istana Tao tidak ada lagi. Istana itu benar-benar lenyap dalam kehancuran besar. Sekarang bahkan reruntuhannya pun tidak dapat ditemukan. Pada masa kehancuran besar, istana Tao di negeri dongeng itu misterius dan menakutkan, dan merupakan salah satu kekuatan terkuat di negeri dongeng. Kata Hu Xiaotian. Hu Xiaotian adalah seorang pria yang telah mengalami kekecewaan besar. Tentu saja, dia mendengar tentang keberadaan istana koridor. Pendeta Tao tua itu berkata, kaulah satu-satunya keturunan kuil Tao. Tidak mudah menemukanmu. Siapa orang tuaku? Tanya Tao Yi. Orang tuamu adalah penguasa istana Tao, dan mereka adalah jiwa dari seluruh istana Tao. Kau memiliki darah murni Daogong, tetapi kau belum terinspirasi. Kata pendeta Tao tua itu. Begitu Tao mengetahui pengalaman hidupnya, ia membalikkan semua yang ia ketahui sebelumnya. Ia tiba-tiba menjadi penguasa muda istana Tao, yang dulunya misterius dan menakutkan. Setelah aku naik ke negeri dongeng, aku telah mencari reruntuhan Daogong, dan aku ingin menemukan kunci untuk membuka kekuatan darahmu sepenuhnya. Kata pendeta Tao tua itu. Setelah mendengar ini, Dao Yi berkata, pantas saja aku mencari ke seluruh negeri dongeng dan tidak menemukanmu. Pendeta Tao tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah, sayang sekali reruntuhan Daogong tidak dapat ditemukan. Kau perlu menemukan cara lain untuk membuka darahmu. Setelah mendengar ucapan itu, hati Dao Yi menjadi lebih rumit. Ia tidak memiliki kesan apapun tentang Daogong. Ia tidak merasakan apa-apa ketika mendengar bahwa situs Daogong sudah tidak ada lagi. Pendeta Tao tua itu melihat Dao Yi masih bingung, hanya tersenyum tipis, dan berkata, sekarang kau tidak perlu memikirkan ini, dan jalani hidupmu dengan baik. Kuil Tao dulu begitu kuat, tetapi sekarang bahkan reruntuhannya pun tidak dapat ditemukan. Tidak ada tempat untuk membicarakan kehancuran. Seorang biksu dari generasi yang lebih tua mendesah. Kupikir istana Tao akan hancur, tetapi kupikir akan lebih baik meninggalkan keturunan. Beberapa biksu yang lebih tua berkata dengan gembira, Tuan tua, biarkan masa lalu berlalu begitu saja. Senang bertemu denganmu lagi hari ini. Mari minum. Ye Chen mengganti topik dan mengakhiri topik yang begitu berat. Pendeta Tao tua itu tertawa dan berkata, yah, aku sudah lama tidak minum yang enak. Aku akan mabuk hari ini. Ayo, minum. Fei Tianhu juga meminta semua orang untuk terus minum. Dengan bergabungnya pendeta Tao tua, moral Liga Tiandao sangat tinggi. Seberapa hebatkah seseorang yang bahkan memiliki tunggangan untuk menjadi puncak lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian dan hampir menembus kekuatan Ban Buxianwang. Rasanya seperti bergabung dengan dua raja peri setengah langkah sekaligus, sungguh merupakan kebahagiaan besar bagi aliansi Tiandao. Guru, ada apa dengan Daogong? Dao Yi masih bernostalgia tentang hal ini. Tidak ada jejak Daogong dalam ingatannya. Ia ingin tahu apa yang terjadi. Pendeta Tao tua itu menatap Dao Yi dalam-dalam, lalu mendesah. Dengan lambaian tangannya di depannya, kekosongan mulai menggeliat, dan beberapa bayangan tua yang samar muncul. Ini adalah kuil Tao, tetapi ini hanyalah sebagian dari pelestarianku. Yang lainnya tidak dapat dilestarikan lagi. Ini akan menghilang secara bertahap setelah tidak ada di sana, kata pendeta Tao tua itu. Dao Yizai dengan saksama mengamati bayangan-bayangan yang kabur itu. Pengenalan terhadap bayangan-bayangan itu sangat rendah, dan hanya sosok manusia dan istana-istana berskala besar yang terlihat. Dari bayangan-bayangan kabur ini, kita dapat melihat betapa kuatnya istana Tao yang dulu. Periode waktu ini sangat singkat, setelah lebih dari 10 menit, istana itu menghilang. Ketika Dao Yi selesai menonton video ini, pendeta Tao tua itu berkata, kuil Tao dulunya adalah salah satu kekuatan terkuat di seluruh negeri dongeng, dengan puluhan ribu murid. Ada banyak orang kuat setingkat Hunyuan Daluo Jinxian, dan ada beberapa raja setengah langkah abadi. Petik 2. Ketika istana Tao mencapai puncaknya, kehancuran besar terjadi, dan seluruh istana Tao terlibat dalam pertempuran dan akhirnya lenyap. Saat itu, kau masih bayi. Ayahmu mengirimmu ke celah angkasa, dan jika kau cukup besar, kau masih bisa bertahan hidup. Ketika aku selamat, aku membawa banteng hijau untuk mencarimu kemana-mana, dan akhirnya menemukanmu di dunia manusia. Dao Yuan berkata, mengapa kau tidak memberitahuku hal-hal ini sebelumnya? Karena kau tidak cukup kuat, karena aku tidak ingin membuatmu sedih. Sekarang kau sudah cukup kuat, kau bisa menghadapi semuanya sendiri, jadi aku bisa memberitahumu. Pendeta Tao tua itu berkata dengan rasa bersalah.
Tao Yi berkata, di mana bekas kuil Tao? Pendeta Tao tua itu berkata, dulu istana Tao itu tidak lagi berada di benua manapun. Ia berdiri di kehampaan, dan sekarang telah sepenuhnya hilang. Dao Yi sedikit tersesat. Jika masih ada reruntuhan, ia benar-benar dapat melihat Daogong, bahkan Daogong yang hancur. Sekarang dunia berubah dengan cepat, dan ada banyak peluang besar. Kau dapat mengambil kesempatan ini untuk merangsang kekuatan darah, dan kemudian kekuatanmu akan meningkat pesat, kata pendeta Tao tua itu. Darah apa yang mengalir dalam diriku? Tao Yi penasaran mengapa ia harus mengaktifkan kekuatan darah. Ayahmu adalah Tao Lusa, kata Tao tua itu. Tao terkejut, lalu ia mengerti apa yang dikatakannya, jadi aku memiliki darah tubuh surgawi. Jika kau mengaktifkan pemulihan, kau mungkin mewarisi sebagian kekuatan darah ayahku. Ya, Daoti pasca Natal tidak sebaik Daoti bawaan, tetapi semuanya Daoti. Meskipun ayahmu tidak terlalu sukses dalam Daoti, hasilnya hampir sama. Pada saat itu, kamu lahir, dan kekuatan mewarisi darah adalah yang terbaik, kata Taois tua itu. Tao Yi berkata, bolehkah aku juga menjadi aliran Tao Lusa? Pendeta Tao tua itu mengangguk dan berkata, bukannya tidak ada kemungkinan seperti itu. Tao Yi berkata, bagaimana aku bisa menghidupkan kembali kekuatan darah? Bukalah belenggu di tubuhmu, yang diberikan kepadamu oleh ayahmu. Itu adalah segel, dan juga tanda darah Daogong. Tanya pendeta Tao tua itu. Apakah itu tanda lahir di dadaku? Tanyanya, tidak buruk. Pendeta Tao tua itu berkata, itu segel. Jika kau bisa membuka segel itu, maka kekuatan darahmu akan terbuka sepenuhnya. Tapi aku tidak bisa merasakan segelnya sama sekali, katanya. Karena kau tidak cukup kuat. Ketika kau cukup kuat, kau bisa merasakannya. Tetapi sebelum itu, kau perlu mengumpulkan kekuatan untuk membuka segelnya, kata pendeta Tao tua itu. Bagaimana jika kau tidak bisa membuka segelnya? Tanya Tao Yi. Kalau begitu, kau akan berhenti di puncak 9 tingkat Hunyuan Daluo Jinxian. Kau tak bisa menjadi raja abadi, dan kau tak akan bisa terbang ke surga. Kata Tao tua itu dengan sungguh-sungguh. Dao Yi terkagum-kagum, dan raut wajahnya berubah serius. Ia berkata, jadi, aku tak punya pilihan. Tao tua itu mengangguk dan berkata, ini juga semacam latihan untukmu. Guru, bagaimana keadaanmu sekarang? Pendeta Tao tua itu berkata sambil tersenyum, dia tidak menjadi raja peri. Mungkinkah menjadi raja peri? Tanya Tao Yi. Tidak mungkin. Jika aku tidak pergi ke dunia manusia, aku pasti sudah menjadi raja peri. Sekarang aku tak punya harapan, kata Tao tua itu dengan sangat jujur. Dao Yi merasa bersalah dan berkata, itu karena aku. Pendeta Tao itu berkata sambil tersenyum, ada hal-hal yang ditakdirkan, inilah takdirku. Guru, aku tak pernah tahu namamu, kata Tao Yi. Sejak ia mengikuti pendeta Tao tua itu, tak seorang pun tahu namanya. Pendeta Tao tua itu berkata sambil tersenyum, saat itu, semua orang memanggilku pelari Fawang. Pelari, nama yang mengerikan. Pendeta Tao tua itu berkata sambil tersenyum, inilah identitas dan kehormatan pelindung Dharma Istana Tao. Saat itu, banyak orang akan takut ketika mendengar 4 kata, pelari Fawang. Pendeta Tao tua itu memandang Dao Yi dengan bangga. Tao Yi memutar matanya dan berkata, aku belum pernah melihat pukulan seperti itu. Pendeta Tao tua itu juga memutar matanya dan berkata, aku tak pernah menyombongkan diri. Semuanya benar, sejak perang terakhir antara Tianting dan aliansi Tiandao, kedua kekuatan itu diam, dan tidak ada yang provokatif. Kedua belah pihak sekarang membutuhkan waktu untuk memulihkan diri dan keduanya membutuhkan waktu untuk memperkuat diri. Selain itu, perubahan di Kyushu juga meningkat, dan sekarang kabut peri dari semua gunung dengan Xianwang Daochang terus menyebar ke bawah. Semua orang yang menempati pegunungan Xianwang Daochang hanya bisa bergerak menuruni gunung dan akhirnya sampai ke kaki gunung. Gunung-gunung telah sepenuhnya ditutupi oleh kabut peri. Ye Chen telah berada di kabut peri, tetapi sekarang hanya kabut peri yang berubah. Ada terlalu banyak perubahan di pegunungan. Namun, ini juga semacam pertanda, ketika kabut peri tidak terus menyebar, diperkirakan akan ada perubahan besar di pegunungan ini. Dalam sekejap waktu, sudah setengah bulan. Di sisi Tianting, Kaisar telah mendapat berita. Orang-orang di Tianting telah datang ke sini, dan sekarang mereka menuju Luan Gusu. Kali ini, Istana Surga hampir terbelah, dan puluhan ribu orang serta kuda keluar. Istana itu luas dan menakutkan, serta menimbulkan banyak keributan. Saat ini, hanya Kaisar Surga dan Kaisar Tua Surga yang masih berkuasa. Sisanya, termasuk dari 6 keluarga, telah tiba di daratan Kyushu. Dalam tim ini, ada juga orang yang sangat penting, yaitu, Kaisar yang disebut sebelumnya sebagai Putra Dewa. Bagi Putra Dewa ini, bahkan Kaisar tidak berani mengabaikannya, mengetahui bahwa Putra Dewa telah datang, ia membawa orang untuk menyambutnya. Kedua tim bertemu di perbatasan Luan Guzhou. Lihat Putra Dewa, Kaisar memberi hormat dengan tangan terkepal. Orang-orang di pihak Kaisar terkejut melihat betapa hormatnya Kaisar. Status Kaisar di surga sangat tinggi. Bahkan jika Kaisar datang, Kaisar tidak perlu bersikap begitu hormat. Sekarang Kaisar tampak sangat hormat kepada seorang pemuda. Di antara pasukan yang baru tiba di Tianting, seorang pemuda tampan berdiri di posisi paling tengah.
Pemuda itu mengenakan selendang rambut panjang, berkibar-kibar tertiup angin, jubah putihnya tampak sangat temperamental. Tatapan mata anak muda tenang, tetapi ketenangan semacam ini membuat orang merasa bangga dan tak berani mendekati mereka. Pemuda ini adalah putra dewa di mulut Kaisar Surga. Putra dewa itu memandang Kaisar dan berkata, "Kaisar tidak perlu sopan. Kudengar Kaisar terluka. Apakah ada kendala besar? Terima kasih atas perhatianmu." "Tidak apa-apa," kata Kaisar. Senzi berkata, "Sepertinya harimau Xiaotian memang mampu melukai Kaisar. Namun, dia tidak akan bisa menari untuk waktu yang lama. Ketika saatnya tiba, dia akan mengirim yang hidup kepada Kaisar dan membiarkannya menanganinya." Kaisar berkata, "Harimau raungan langit adalah binatang dewa, harimau terbang. Ketika diturunkan ke negeri dongeng, masih ada kekuatan dewa di dalam tubuhnya yang dapat diaktifkan. Jangan gegabah." Senzi bergumam, "Binatang dewa. Harimau terbang hanyalah monster biasa di dunia dewa. Beranikah kau menyebut dirimu binatang dewa? Konyol." Kaisar berkata, "Putra dewa berkata begitu." Senzi melihat sekeliling dan berkata, "Tanah Kyushu telah banyak berubah. Kau tidak perlu ikut jika ingin berkeliling." Kaisar berkata, "Putra dewa, apakah kau ingin ditemani?" Senzi mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kau pikir aku terlalu lemah? Aku tidak berani." Kaisar segera berkata. Senzi berkata, "Apakah ada banyak peri bambu di Kyushu? Selain Raja Peri setengah langkah, tak seorang pun bisa menyakiti Putra Dewa. Putra Dewa adalah tubuh dari segala jenis emas. Kita tak mampu menyakitinya," kata Kaisar. Putra Dewa bergumam, "Putra Dewa ini perlu pengalaman. Jika kau membiarkan orang lain mengikuti, jangan salahkan aku untuk memalingkan muka." Kaisar berada dalam dilema, tetapi ia tak berani menentang perintah Putra Dewa. Ia hanya bisa melihatnya pergi begitu saja. "Kaisar, siapakah Putra Dewa ini?" Lu Fengtian bertanya dengan ragu. Di seluruh Tianting, hanya anggota inti Tianting yang tahu tentang Putra Dewa. Yang lain, termasuk 6 keluarga, tidak tahu keberadaan Putra Dewa. Kaisar berkata dengan dingin, "Tidak tahu apa yang seharusnya tidak kau ketahui. Itu baik untukmu." "Ya." Melihat wajah Kaisar yang serius, Lu Fengtian segera berhenti berbicara lagi. Kemudian, Kaisar mengatur semua orang yang berani datang dari surga. Sekelompok besar orang datang ke pihak Tianting, yang secara alami menyebar ke seluruh negeri. Aliansi Tiandao juga telah menerima berita, dan ratusan ribu tentara serta Jenderal Tianting telah tiba. "Surga hampir tiba, dan Kaisar belum datang," kata Hao Zeng. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Apakah ada berita khusus?" Hao Zeng berkata, "Tidak, saya telah diawasi. Begitu ada berita, akan segera dikirim kembali." Ye Chen berkata, "Baiklah, silakan." Hao Zeng meninggalkan halaman Ye Chen. Ye Chen minum teh sendirian, dan wajahnya menjadi bermartabat. Hampir semua pengadilan surgawi telah dipindahkan ke daratan Kyushu. Meskipun Kaisar Langit dan Kaisar Langit belum datang, cepat atau lambat itu akan terjadi. Terlebih lagi, mengapa Kaisar Langit dan Kaisar Langit belum datang ke Kyushu? Adakah yang lebih penting daripada pendudukan Kyushu yang cepat? Ketika Ye Chen memikirkan tempat ini, ia tak dapat menahan diri untuk memikirkannya dan berkata dalam hati, apakah ini benar-benar berhubungan dengan alam dewa? Pada awalnya, pengadilan surgawi menjadi penguasa negeri dongeng dengan bantuan orang-orang kuat di alam dewa. Sekarang, dengan datangnya zaman agung, surga masih ingin menjadi penguasa negeri dongeng, sehingga harus menggunakan kekuatan alam dewa. Jika seseorang turun dari alam dewa, maka pengadilan surgawi pasti akan menjadi sangat kuat. Pada saat itu, aliansi surgawi juga akan berada dalam bahaya kepunahan. Pedang perak telah kuambil, bagaimana mungkin surga bisa menghubungi alam dewa? Ye Chen mengerutkan kening. Masalah ini terlalu penting. Jika seseorang turun dari alam dewa, situasinya akan sangat berubah. Akan sangat bagus jika kalian ada di sini untuk menebas pedang dewa, palu dewa, dan kapak pangu. Intinya, masih ada perlindungan. Ye Chen menghela napas. Sejak mereka memasuki jalan Senyu, tidak ada kabar tentang berapa banyak orang yang telah membunuh pedang mereka. Mereka tidak tahu apakah mereka telah naik ke alam dewa atau di mana mereka telah memulihkan kekuatan mereka. Jika orang-orang alam dewa benar-benar datang, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membunuh beberapa dari mereka. Ketika saatnya tiba, daftar dewa dan tungku pemurnian akan dihidupkan kembali. Bahkan jika ada orang di alam dewa, tidak perlu takut. Ye Chen menyentuh dagunya dan merenung. Lebih dari 100.000 orang datang ke Tianting, ditambah beberapa keluarga di benua lain. Totalnya ada 156.000 orang. Sekarang orang-orang ini semua terkonsentrasi di Luan Guzhou, yang telah menjadi markas Tianting. Gunung Tianzang di Luan Guzhou masih dipenuhi roh jahat. Tianting telah mencoba menduduki Luan Guzhou berkali-kali, tetapi gagal. Bahkan orang-orang kuat di lantai 9 Hunyuan Daluo Jinxian benci minum. Kaisar juga datang ke sini untuk menguji yang asli dan yang palsu, lalu langsung pergi dan memerintahkan semua orang untuk tidak lagi memikirkan Gunung Tianzang. Tidak ada yang tahu apa yang ada di Gunung Tianzang. Akan sangat mengerikan. Pada hari ini, beberapa sosok muncul di Gunung Tianzang. Orang-orang ini penuh dengan ki jahat, ekspresi mereka garang, dan wajah mereka bengkok. Mereka sama sekali bukan wajah manusia.
Mereka sangat mengerikan dalam roh jahat. Setelah mereka keluar dari Gunung Tianzang, mereka menghilang dengan cepat. Di Gunung Longzu, kabut peri menyelimuti seluruh Gunung Longzu. Para naga di Gunung Longzu telah terdesak ke kaki Gunung Longzu. Di Gunung Longzu, terdengar semburan nyanyian naga. Suara-suara ini terdengar agak kekanak-kanakan, seperti bayi yang baru lahir. Nyanyian naga datang dari Gunung Longzu setiap hari, yang berlangsung selama lebih dari sebulan. Sekarang, nyanyian itu tak henti-hentinya. Seolah-olah ada sarang naga di Gunung Longzu, dan semua naga mengaum di sarang itu. Pergerakan Gunung Longzu tak luput dari perhatian Gunung Tianhu. Hu Xiaotian pernah datang ke Gunung Longzu untuk mengamati situasi, tetapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya mengamati sebentar lalu pergi. Semua orang merasa heran, mengapa Hu Xiaotian tidak memiliki tangan yang kuat kali ini. Gunung Xianjian. Karena Gunung Xianshan diduduki oleh Liga Tiandao, Chan Jian dan Xuan Yuan duduk di sini. Ye Chen juga mewariskan makna mendalam dari 9 pedang pembunuh dewa kepada Chan Jian dan Xuan Yuan. Keduanya memahami makna sebenarnya dan mempelajari 9 pedang pembunuh dewa yang sebenarnya. Ketika mereka berlatih di Gunung Xianjian, mereka seringkali dapat beresonansi dengan roh pedang di Gunung Xianjian, yang membuat seluruh gunung bergetar dan mengeluarkan ki pedang yang kuat. Kali ini, Chan Jian dan Xuan Yuan tidak berlatih, tetapi 9 puncak Gunung Xianjian meletuskan serangkaian ki pedang yang mengerikan secara bersamaan. Chan Jian dan Xuan Yuan sama-sama ketakutan. Roh pedang itu terlalu mengerikan. Sekalipun mereka hanya bisa menghindarinya, mereka tidak berani menyentuh ki pedang yang kuat itu. Xuan Yuan berkata, apakah ini sejenis kendo? Ini berisi kendo, yang dapat digunakan untuk kultivasi, kata Chan Jian. Kedua pria itu sedang berlatih, dan mereka memahami roh pedang yang mengerikan itu. Selama periode waktu ini, hampir semua dari 9 gunung abadi telah mengalami perubahan yang berbeda. Di Gunung Tianfa, terdapat metode Tao yang melonjak, dan suara lonceng berdentang. Suara lonceng itu merdu dan menggetarkan. Orang-orang Xianzong semua ketakutan dan melihat ke arah puncak gunung satu persatu. Apakah ada seseorang di gunung? Ye Ying terkejut. Apakah sudah dimulai? Tanya tetua itu. Apakah langit dan bumi benar-benar mulai pulih? Tanya sesepuh tertinggi lainnya. Di puncak gunung Sanxing Xianzong, sebuah metode Tao yang mengerikan meletus di kuil kuno Xianwang. Metode Tao ini sangat kuat, yang secara langsung membuat para murid Sanxing Xianzong merasakan tekanan yang luar biasa. Semua orang di Sanxing Xianzong terkejut. Taoisme semacam ini terlalu kuat, tetapi juga dapat digunakan untuk kultivasi. Ini jelas sangat membantu untuk meningkatkan ranah. Di kuil kuno Xianwang, peti kristal yang dibawa Ye Chen juga mengeluarkan napas yang kuat dan detak jantungnya terdengar jelas. Setelah setengah bulan, sisa pegunungan yang diselimuti kabut peri mulai berubah. Misalnya, gunung tempat Liga Tiandao berada dikelilingi oleh atmosfer yang kuat. Seluruh Liga Tiandao merasakan tekanan yang luar biasa dan terkejut. Ye Chen terkejut ketika merasakan kekuatan yang begitu dahsyat. Ia segera mengorbankan pecahan-pecahan daftar Dewa Angin, memblokir kekuatan mengerikan itu dengan pecahan-pecahan daftar Dewa Angin, lalu pergi ke kuil kuno Raja Abadi. Sepanjang perjalanan, Ye Chen melihat banyak fenomena yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Kini, pepohonan di area yang diselimuti kabut peri bersinar dengan cahaya abadi, dan sejumlah besar ladang obat bermunculan. Seolah-olah seluruh tempat yang diselimuti kabut peri telah berubah total. Apa yang ditampilkan di hadapan semua orang bukanlah kenyataan, tetapi yang ada sekarang adalah yang paling nyata. Ye Chen sedikit ketakutan. Segala sesuatu di dalamnya luar biasa. Semuanya abadi dan luar biasa. Ye Chen tidak pergi untuk mengkhawatirkan obat peri di jalan, melainkan langsung berlari ke kuil Raja Abadi. Ia memacu kudanya hingga ke kuil kuno Raja Abadi, yang tidak rusak, tetapi masih utuh. Hanya saja terakhir kali Ye Chen Jian datang ke kuil kuno Raja Abadi, kuil itu sederhana, kuno, dan tenang. Namun, kali ini, kuil kuno Xianwang benar-benar bersinar terang, sungguh berbeda. Ye Chen, yang berdiri di luar kuil kuno Xianwang, tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat. Sekalipun ada pecahan-pecahan Feng Shenbam untuk melindungi tubuhnya, tekanan semacam itu tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Kuil Raja Peri telah menjadi seperti ini, bisakah kita mengatakan bahwa Raja Abadi di sini tidak mati? Ye Chen terkejut, agak tak percaya. Ye Chen berdiri di depan kuil Xianwang untuk waktu yang lama. Ia tidak memilih untuk masuk karena ia tahu ia tidak bisa masuk sama sekali. Ye Chen berkeliling gunung dan tidak menemukan apapun selain pepohonan dan tumbuhan yang memancarkan cahaya abadi. Ketika Ye Chen turun gunung, semua orang bertanya tentang situasi di gunung. Ye Chen hanya menjelaskan sesuatu agar semua orang tidak khawatir. Kemudian, ia meninggalkan Liga Tiandao dan menuju pegunungan lain di Xianwang Daochang. Setelah ia naik gunung, situasi di gunung sama seperti di Liga Tiandao. Kuil kuno Raja Abadi telah hancur, tetapi cahaya abadi masih bersinar, sungguh luar biasa. Ye Chen ragu dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Mengapa bahkan kuil Xianwang yang rusak pun bersinar dengan cahaya abadi? Kemudian, Ye Chen pergi ke beberapa kuil Xianwang kuno, lalu ke Gunung Qinglun. Kuil Xianwang kuno di Gunung Qinglun tidak rusak, tetapi masih berkilauan dengan cahaya abadi. Dibandingkan dengan kuil-kuil kuno Xianwang lainnya,
kuil ini lebih luar biasa, dan ada semacam keabadian yang mengerikan di dalamnya. Ye Chen ragu bahwa Raja Abadi di 9 gunung abadi pasti sangat mengerikan dan mungkin tidak mati. Ye Chen akhirnya tiba di kuil Xianwang di Gunung Xianjian. Pedang batu di sini telah dihancurkan olehnya. Sekarang pecahan pedang batu itu bersinar dengan cahaya. Segala sesuatu diselimuti oleh cahaya abadi, dan kekuatan dahsyat itu berasal dari cahaya abadi. Dengan munculnya cahaya abadi di sini, sebuah berita mengejutkan datang dari Jalan Senyu. Di banyak benua, ki abadi telah habis dan tidak dapat diolah sepenuhnya. Tanpa jejak kekuatan abadi, semua biksu mulai datang ke Kyushu. Semua benua mengering, beberapa di antaranya benar-benar habis, sungguh mengerikan. Banyak orang yang datang dari Jalan Senyu ketakutan. Kampung halamanku telah menjadi tanah mati, tidak dapat diolah, bahkan obat abadi pun tidak dapat tumbuh, semuanya layu. Seseorang berteriak, sekarang banyak orang telah berkumpul di Jalan Senyu. Mereka semua telah datang ke daratan Kyushu. Diperkirakan pegunungan di daratan Kyushu akan penuh. Alasan mengapa Kyushu menjadi abadi adalah karena ia telah menyerap kekuatan benua lain. Jika mereka tidak datang ke Kyushu, mereka tidak akan bertahan hidup. Kyushu adalah tanah leluhur, dan pada akhirnya mereka akan kembali ke sini. Selama periode ini, Jalan Senyu hampir penuh sesak. Banyak orang datang ke Kyushu dan menetap di Kyushu. Untuk sementara waktu, Kyushu penuh sesak, dan banyak orang bertempur untuk memperebutkan wilayah. Seluruh daratan kembali kacau. Tianting mengeluarkan pernyataan saat itu, tetapi mereka yang bergabung dengan Tianting dapat memiliki wilayah mereka sendiri. Pernyataan ini sangat menarik bagi banyak orang. Sekarang semua orang di Kyushu berebut wilayah. Beberapa keluarga hampir punah. Bahkan jika sebidang wilayah dirobohkan, wilayah itu mungkin akan segera hilang. Jika mereka bisa mendapatkan perlindungan Tianting dan menetap di daratan Kyushu, mereka tidak akan ragu memilih untuk bergabung dengan Tianting. Untuk sementara waktu, banyak orang memilih untuk bergabung dengan Tianting, dan Tianting telah memenuhi janjinya dan memberikan setiap kekuatan yang bergabung dengan Tianting sebuah wilayah. Selain itu, Tianting terus memperluas wilayahnya. Dimulai dari Luanguzu, sebagian besar pulau Yun di sekitarnya, Tianyinzu, Tianyuanzu, dan sebagian Wanxianzu diduduki oleh Tianting. Aliansi Tiandao tidak menunjukkan kelemahan, menduduki sebagian Tianyuanzu, sebagian Wanxianzu, Pulau Daluo, dan Xianyunzu. Dengan kata lain, kedua belah pihak telah membagi seluruh daratan Kyushu, dan masing-masing pihak telah menduduki setengah wilayah. Aliansi Tiandao juga secara luas mengundang kekuatan daratan lain untuk bergabung dengan Aliansi Tiandao, tetapi mereka yang bergabung dengan Aliansi Tiandao akan membagi wilayah mereka sesuai dengan ukuran pasukan mereka. Beberapa kekuatan di daratan Kyushu sangat menyadari kekuatan mereka. Jika mereka ingin merebut suatu wilayah, itu mustahil. Mereka harus mencari perlindungan. Ada juga banyak orang yang memilih Aliansi Tiandao untuk mencari tempat tinggal yang stabil. Dalam proses ini, Sanxing Xianzong, Chunyang Xianzong, klan Tianhuo dan Yizu dihadapkan pada masalah antrean. Tepat ketika keempat kekuatan ini ragu-ragu, berita datang dari Tianting bahwa beberapa tokoh kuat dari Tiandi dan Lao Tiandi, serta Tianting, telah menginjakkan kaki di Jalan Senyu dan bergegas ke daratan Kyushu. Dikatakan bahwa Kaisar Tua Surga telah melangkah ke alam Raja Peri dengan setengah kaki, dan kekuatannya sangat mengerikan. Dia benar-benar telah mencapai kekuatan yang tak tertandingi oleh Raja Abadi. Selain Kaisar Langit dan Kaisar Tua, ada dua Raja Abadi setengah langkah. Kedua Raja Abadi setengah langkah ini juga merupakan Raja Abadi Banbu kuno, dan kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Berita itu menyebar ke seluruh Kyushu, dan banyak orang di Kyushu terkejut. Ada begitu banyak peri setengah langkah di surga. Tidak heran mereka bisa menjadi penguasa negeri dongeng. Setelah berita itu keluar, banyak orang memilih untuk bergabung dengan Tianting secara sukarela. Bahkan beberapa orang yang mulai bergabung dengan Aliansi Tiandao memilih Tianting. Sanxing Xianzong, Chunyang Xianzong, klan Tianhuo, dan Yizu memilih Tianting tanpa ragu-ragu. Karena, kekuatan Tianting terlalu kuat, seorang Kaisar Surga Tua dapat menyapu seluruh Aliansi Tiandao. Tianting mendominasi daratan Kyushu, yang merupakan masalah kepastian. Aliansi Tiandao tidak menghentikan siapapun untuk pergi setelah mendengar berita itu. Siapapun yang ingin pergi ke surga adalah kebebasan semua orang. Aliansi Tiandao tidak akan menghalanginya. Namun, begitu kau memilih Tianting, ia adalah musuh, dan medan perang takkan pernah menunjukkan belas kasihan. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita sekarang. Jumlah penduduk Tianting 10 kali lipat lebih banyak daripada kita, dan ada lebih dari 10 Raja Peri Bandu. Jika kita menunggu sampai Kaisar Surga datang ke Kyushu dan melancarkan serangan, akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapinya. Petik 2. Sekarang kita tidak akan mati bersama Tianting. Hanya ada satu perang dan tidak ada jalan untuk mundur. Jika surga berani datang, kau bisa membunuh satu. Jika kau membunuh satu, kau akan mendapatkan uang. Banyak orang di Liga Tiandao siap bertarung. Jika mereka tidak berhasil, mereka akan menjadi baik hati. Menghadapi masalah serius seperti itu, Ye Chen segera mengumpulkan semua orang di Liga Tiandao dan membuat persiapan untuk pertempuran. Ye Chen telah mengubah semua gunung yang memiliki kuil kuno Raja Peri di seluruh dunia selama ini, dan telah mengambil semua obat peri yang bisa diambil.
Kemudian ramuan ampuh dibagikan, dan hampir semua orang bisa mendapatkannya. Semua orang di Liga Tiandao telah memasuki kondisi kultivasi, dan mereka ingin membuat terobosan dengan bantuan obat peri hari ini. Sehari kemudian, King Miu menerobos dan dengan lancar memasuki ranah setengah langkah Raja Peri. Ini membuat aliansi Tiandao di sini tidak bisa tidak bersemangat, dan Raja Peri setengah langkah lebih dari sekadar jaminan. 3 hari kemudian, Yan Jun menerobos ke setengah langkah Raja Peri. Hingga saat ini, ada 4 peri setengah langkah di pihak Tianting. Selain itu, kekuatannya telah mencapai Hunyuan Daluo Jinxian tingkat 9, mereka sangat berharap untuk mencapai setengah langkah Raja Peri. Ketika aliansi Tiandao semakin kuat, kabar datang dari Tianting bahwa Kaisar Langit dan Kaisar Langit telah tiba di Kyushu. Ketika kabar ini keluar, seluruh penduduk Kyushu terkejut. Pada hari ketika Kaisar Langit dan Kaisar Langit tiba di daratan Kyushu, ratusan ribu orang dari surga langsung berbondong-bondong menuju Tianyisu. Bayangan manusia yang pekat berjatuhan dari langit. Kemanapun mereka pergi, gunung dan sungai berguncang. Momentum ini terlalu dahsyat, langit dan bumi mengguncang gunung dan sungai. Pasukan Tianting menghadapi Tianyisu, dan Ye Chen memimpin seluruh anggota Liga Tiandao untuk bertempur. Perbandingan jumlah kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan jika orang-orang Tianting meludah, mereka dapat menenggelamkan aliansi Tiandao. Kita bisa membayangkan selisih antara ratusan ribu orang dan 100.000 orang. Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga soal kekuatan. Raja Peri setengah langkah di pihak Tianting telah mencapai 2 digit, sementara Ye Chen hanya 4. Seluruh orang di Liga Tiandao merasakan tekanan kuat dari Tianting, tetapi tak seorang pun dari aliansi Tiandao mundur dan semuanya menghadap ke langit. Di pihak Tianting, Kaisar tua berdiri di atas kereta perang kuno, menatap Ye Chen dengan dingin, dan berkata, jika aliansi Tiandao menyerah, kau bisa melindungi dirimu sendiri. Jika tidak, tidak akan ada amnesti. Ye Chen berkata, sekalipun menyerah, hari-hari mendatang tidak akan mudah, lebih baik tetap bersemangat dan terus terang. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa bersaing dengan surga? Setelah beberapa saat, para dewa yang kuat akan datang ke dunia bawah. Sekalipun kami tidak membunuhmu di surga, dunia dewa tidak akan membiarkanmu pergi. Tuhan berkata dengan dingin.